Hai, kembali lagi di Tumbal Proyek. Belakangan dunia internet dihebohkan dengan salah satu sosok yang menyebut dirinya si Bosman atau si Sontoloyo. Ya, dia bernama asli Mardigu Wowik yang kerap kali mengkritik pemerintah atas kebijakan-kebijakannya. Biasanya pribadi yang mampu berpikir out of the box dan mampu menyampaikan pendapat selalu menarik perhatian banyak orang. Apalagi jika dibarengi dengan keberanian dan tak ada keraguan, seandainya yang diucapkan bisa menimbulkan pro dan kontra. Punya pendirian yang kuat itu perlu, disertai dengan alasan yang rasional demi mempertahankannya bisa jadi nilai plus. Hal itu bisa terlihat dalam diri Mardigu Wowik Prasantyo. Dikenal sebagai pengusaha sukses, rupanya banyak hal menarik lain yang makin membuat sosok ini makin karismatik. Dan berikut ini adalah fakta menarik seputar Mardigu Wowik ya. Mengaku sebagai pribadi yang introvert. Mardigu Wowik Prasantyo mengaku sebagai pribadi yang introvert. Beliau lahir di pertengahan tahun 60-an dan kini memiliki 4 putra dan putri. Ayahnya seorang pensiunan angkatan udara berpangkat kapten. Saat masih kecil, Mardigu kerap mengikuti perjalanan dinas orang tuanya, hingga membuat dia harus sering tinggal berpindah-pindah di banyak kota. Beberapa di antaranya adalah Pendopo, Palembang, Balikpapan, serta sebagian kota di Jawa dan Bali. Melekat dengan kata Sontoloyo sejak kecil. Pada salah satu video di channel YouTube-nya bersama Helmi Yahya, Mardigu bercerita bahwa julukan Sontoloyo sudah dia dapatkan sedari kecil. Kala itu pemikirannya sudah berbeda, kritis, dan berani bertanya mengenai sesuatu hal. Sebagian keluarganya mengenyam pendidikan agama di pesantren Sidogiri Pasuruan. Ketika beliau berusia 10 tahun, mbahnya memberi ceramah tentang pentingnya berislam kafah atau total. Saat semua orang duduk, Mardigu justru berdiri. Kemudian dia menyampaikan suatu hal yang justru membuatnya diomeli dan disebut ngawur. Hingga akhirnya keluarlah kata Sontoloyo saat itu. Kemudian dijuluki Bosman. Hingga detik ini, julukan Bosman pun masih sebegitu melekatnya pada diri Mardigu. Bahkan sudah seperti identitas yang tak bisa dipisahkan dari dirinya. Diungkapkan Mardigu, julukan Bosman diberikan oleh anak buahnya sejak 20 tahun lalu. Beliau mengaku sebagai sosok yang cukup menekan dan tegas di dalam kantor. Namun saat di luar, sisi rendah hatinya langsung terlihat. Mardigu dengan sifat tegasnya pun tak akan segan untuk memecat anak buah yang menurutnya tidak kredibel. Dikenal sebagai hipnoterapis dan pengamat terorisme. Selain karir yang malang melintang di bidang bisnis, Mardigu juga menyibukkan dirinya dengan hal-hal lain. Pada 2009 sampai 2010, nama Mardigu tak asing di media massa karena eksistensinya sebagai pengamat terorisme. Selain menganalisa gerakan para teroris, dia pun bisa mencari petunjuk terkait hal yang belum jelas pada suatu kasus. Dia menyebut sudah ada ratusan teroris yang diwawancaranya. Pengalamannya mewawancarai teroris pun dilatar belakangi oleh keahliannya di bidang hipnoterapis atau terapi mental, pikiran, dan emosi, serta perilaku yang dilakukan dengan hipnotis. Lalu, sempat membuat Bill Gates salah tingkah. Mardigu memang tak henti-hentinya mendapat perhatian dari publik. Bahkan seorang Bill Gates, yakni pendiri Microsoft dengan kekayaan mencapai 1.000 triliun rupiah itu sempat dibuatnya salah tingkah. Di suatu kesempatan pada 2000 silam, Gates menyambangi Indonesia dan bertemu dengan beberapa pengusaha di jamuan makan malam. Salah satunya adalah Mardigu. Kala itu Mardigu menyebut bahwa Gates tak akan pernah bisa menjadi Andrew Carnegie. Gates merasa canggung dan tak nyaman. Rupanya, Carnegie adalah idola dari Gates. Ya, itulah tadi beberapa fakta menarik dari seorang Mardigu Wowik. Tentu saja Indonesia bangga memiliki seorang seperti beliau. Gimana menurut kalian? Apakah sosok Mardigu Wowik ini cukup fenomenal? Silahkan berkomentar ya. Dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Salam Tumbal Proyek.